Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah tertindas membawa kebaikan. Mazmur 119 ayat 67-68. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, saudara, ini sebuah pertanyaan. Kok bisa tertindas malah membawa kebaikan? Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, berarti pemazmur sebelum mengalami penindasan atau keadaan tertekan, ternyata dia hidupnya banyak menyimpang. Arti dari menyimpang adalah tidak on the track-nya Tuhan, tidak berjalan di track yang seharusnya sesuai dengan Tuhan mau. Apakah kita sudah tahu bahwa track hidup kita ini sudah benar sesuai maunya Tuhan atau enggak? Atau belum? Track yang benar adalah saat kita berjalan sesuai dengan master plan-nya Allah. Contoh ya, master plan Allah itu gini. Contoh yang sederhana. Ada seorang ayah punya anak, dari dia bayi, dia udah bilang, wah nanti saya akan sekolahkan dia, sekolah yang terbaik, nanti saya akan sekolahkan dia sampai lulus kuliah, lalu dia akan kerja, saya akan nanti kerjanya di bagian ini, nanti dia akan ini dan itu. Waktu si anak ini terus ngejalanin sesuai dengan, tentulah awal-awal kan anak mana bisa memilih ya, gimana orang tua. Satu titik dia udah mulai SMP, dia mulai SMA. Ternyata waktu SMA, mau masuk SMA juga anak ini bilang begini, duh Pi kayaknya udah gak mampu. Wah Pi kayaknya udah capek sekolah, gak sanggup, stres gitu ya. Akhirnya yang tadinya master plan-nya, oh kerja, mungkin kita mikir, ya harus lulus kuliah dulu, tapi ini kayaknya nggak sampai. Ya udahlah, lulus SMA aja. Waktu udah jalanin masuk 1 SMA, 2 SMA, kelas 2 SMA udah teriak lagi, udah nggak sanggup, nggak tahan. Akhirnya SMA juga nggak lulus. Nah itu yang disebut dengan tidak lagi master plan, udah grade B, grade C, grade D. Sama dalam kehidupan kita, waktu Tuhan taruh satu standar yang jelas pasti kita bisa penuhi selama kita mau ikut cara Tuhan. Tapi kita nggak mau, kita memilih untuk udahlah nggak usah lah, lelah lah cara-cara Tuhan, capek lah, udahlah saya jadi orang biasa aja yang mau hidup semau saya. Apa yang terjadi? Tuhan tidak bisa memaksakan, akhirnya master plan Tuhan turun jadi grade B. Dikasih grade B masih nggak bisa, jadi grade C. Grade C nggak bisa, jadi grade D. Sayang sekali. Mari biarlah kita tetap ikut cara Tuhan, master plan-nya Tuhan. Maka dari itu terkadang ada penindasan-penindasan yang Tuhan izinkan. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya adalah supaya kita tidak menyimpang dan tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Maka dari itu kadang ya, cara Tuhan untuk membawa seseorang kembali ke track-nya Tuhan, ke master plan-nya Tuhan, mungkin cuma tinggal satu cara, yaitu penindasan. Karena lebih mudah orang yang tertindas untuk mau mengevaluasi dirinya daripada orang yang lagi baik-baik saja, keadaannya lagi sehat, kaya raya dan sebagainya, tidak ada tekanan, hidupnya lagi baik. Mungkin akan lebih sulit. Tetapi dalam penindasan justru seringkali orang lebih mudah mengevaluasi diri, sadar diri, bercermin gitu ya, punya waktu untuk merenungkan kembali apa yang dilakukan, apa yang salah. Itu adalah dalam masa penindasan. Karena dalam keadaan tertindas lah biasanya kita mulai bisa clear otak kita untuk merenungkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, saudara, apapun keadaan yang kau mungkin lagi alami, mungkin kau sedang alami yang namanya penindasan. Engkau merasa sedang tertekan dalam keadaanmu, baik oleh pekerjaan, oleh bos, oleh mertua, oleh orang tua, oleh anak, oleh suami, istri, siapapun itu. Terkadang Tuhan izinkan melalui orang-orang yang memang ya cuman dialah satu-satunya yang mungkin bisa Tuhan pakai. Karena mungkin kita nggak takut sama orang lain, kita cuma takutnya sama itu. Mungkin dialah yang dipakai Tuhan. Padahal tadinya orangnya baik-baik aja. Tetapi mau tidak mau, penindasan itu bisa datang lewat siapapun. Tapi tujuan Tuhan bukan menindas ataupun menghancurkan. Tapi tujuan Tuhan adalah mengembalikan setiap kita untuk kembali sama track-nya Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara.
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar satu hal, bahwa tidak semua hal yang harusnya kami pikir adalah baik. Mungkin hal-hal yang saat ini kami jalani nggak enak, penindasan, tekanan, hal-hal yang nggak nyaman. Mungkin itu pun adalah cara Tuhan untuk membawa kami mengevaluasi diri dan membuat kami kembali kepada track-nya Tuhan. Tuhan, tolong kami, bantu kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan senantiasa di dalam master plan-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, usaha bisnis, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, kehidupan rumah tangga, perjodohan, karir, studi, apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan mendatangkan kebaikan. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita bilang amin. Tuhan Yesus memberkati.